Pria ini menjilati es krim sambil memandang tubuh wanita. Mulutnya mengungkapkan senyum senang. Tapi orang mesum ini juga seorang sarjana. Dia juga memiliki bakat musik yang hebat. Namanya Wang Yuan. Dia dipenjara karena pemerkosaan dan pembunuhan. Selama di penjara dia disiksa oleh tahanan lain. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Mencoba bunuh diri tapi sayangnya menjadi bisu. Sejak saat itu dia berlatih dengan giat. Membuat tubuh menjadi lebih kuat. Dia membalas dendam kepada narapidana yang sering menggertaknya. Sejak saat itu di penjara tidak ada yang berani lagi kepadanya. 20 tahun telah berlalu. Hari ini dia dibebaskan dari penjara. Dia hanya membawa sebuah kalung. Dia membukanya. Di dalamnya ada gambar seorang gadis. Mungkin inilah sisa nostalgia malam itu. Dia terpisah dari masyarakat untuk waktu yang lama. Matanya tertuju pada tubuh gadis-gadis itu. Wajahnya mengungkapkan ekspresi senang. Sebuah iklan menarik perhatiannya. Dia melihat musisi asal Korea. Kemudian langsung mengoyak papan iklan itu. Seolah memiliki permusuhan yang mendalam dengan orang tersebut. Besoknya berkat bakat musik, dia bekerja di toko alat musik. Tapi saat menyesuaikan suara, Wang Yuan tertarik pada sebuah musik piano yang fleksibel dan matang. Dia mengikuti suara itu, melihat gadis yang bermain piano. Gadis itu persis seperti orang yang ada di kalungnya. Yang lebih mengejutkan, gadis itu adalah putri dari Han Lem. Biasanya ayah Tu Tuyet setiap hari menjemput tepat waktu. Terkadang Tu Tuyet hanya keluar sebentar pun dimarahi. Tuhan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengontrol. Saat ada orang yang mendekatinya. Bahkan fakta bahwa siswa laki-laki tersenyum pada Tu Tuyet. Dia juga sangat marah. Mengatakan itu semua untuk melindunginya. Padahal untuk memuaskan nafsunya untuk mengontrol. Setelah itu dia menghiburnya. Orang jahat di dunia ini terlalu banyak. Dan kini Wang Yuan tertarik pada Tu Tuyet. Secara teratur menguntit Tu Tuyet diam-diam. Dan juga sengaja menyewa apartemen kamar di seberang vilanya. Malam itu Tuyet berlatih piano di rumah. Ketika telepon berdering, Tuyet panik karena ayahnya tidak memperbolehkan dia untuk bertukar nomor telepon dengan siapapun. Terutama teman sekelas laki-laki. Karena panggilan ini Han Lem marah dan mengatakan bahwa telepon ini hanya bisa digunakan selama waktu yang ditentukan. Kau memberikan nomor itu kepada orang lain. Setelah ini kau tidak perlu ke sekolah lagi. Ayah bilang dia tidak perlu pergi untuk belajar. Adegan di depan mata terlihat oleh Wang Yuan melalui teleskop. Setelah itu Han Lem hilang. Di pantai muncul tubuh tak berwajah. Pembunuhan yang sangat brutal. Terlepas dari penampilan atau sidik jarinya. Pelaku membakar korban. Polisi yang menangani kasus ini adalah Hua Ge. Dia memiliki banyak pengalaman melalui analisa. Dia merasa kasusnya tidak seperti itu. Benar saja setelah dilakukan pemeriksaan jenazah. Diketahui di mulut korban ada kancing tapi tidak terdeteksi air. Hua Ge menduga pelaku melakukannya karena menyembunyikan sesuatu. Melalui teknik rehabilitasi tulang, mereka mengidentifikasi korban utama adalah musisi dari akademi. Orang yang sama dinyatakan cabul. Kemudian Hua Ge meminta bawahannya untuk menyelidiki yang terlibat dari akademi. Benar saja ternyata dari akademi ada seorang putri bernama dari Ye Fan yang meninggal setahun yang lalu. Pembunuh Ye Fan adalah Wang Yuan yang baru keluar dari penjara. Wang Yuan membunuh putri sulung dari akademi. Dia baru saja dibebaskan dari penjara ketika Han Lim meninggal. Polisi menduga dua kasus ini berkaitan. Oleh karena itu dia pergi menemui Tuyet untuk menanyakan situasinya. Namun Tuyet bahkan tidak tahu kalau dia punya kakak perempuan. Meski kedua kasus tersebut belum jelas saling berkaitan. Tapi Hua Ge masih mengingatkannya untuk berhati-hati. Berhari-hari kemudian Wang Yuan memasang alat penyadap. Dia terpesona oleh suara piano. Bahkan meninggalkan pesan untuk Tu Tuyet. Menuliskan aku akan bersamamu selamanya. Tu Tuyet berpikir itu adalah teman sekelasnya. Tapi ketika ditanya temannya menyangkal. Hal ini membuat Tu Tuyet merasa sangat tidak aman. Kali ini Wang Yuan muncul di jalur yang berlawanan sambil menatapnya. Hal ini membuat Tuyet semakin panik. Sejak saat itu bayangan Wang Yuan selalu muncul di kepalanya. Ini sangat mempengaruhi hidupnya. Jadi Hua Ge datang untuk berbicara dengan Wang Yuan. Bertanya tentang kasus dari Ye Fan 21 tahun yang lalu. Tapi Wang Yuan tidak memberikan petunjuk.
Kemudian Hua Ge harus merelakannya pergi. Hua Ge mengirim orang untuk menyelidiki istri dari Han Lim. Melihatnya menyapu halaman, Hua Ge bertanya apakah di rumah tidak ada pembantu. Suami saya tidak suka menyewa pembantu. Saya harus melakukan semuanya sendiri. Tetapi ketika ditanya tentang Ye Fan, dia tiba-tiba menjadi bingung. Tidak hanya itu, selama percakapan dia sengaja menghindar. Dia semakin panik, mengatakan Ye Fan dan Tutuyet keduanya anak angkat. Namun kedua anak angkat itu masih identik. Membuat Hua Ge tidak bisa menjelaskan. Nyonya Su sepertinya menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain Wang Yuan masih menguntit Tutuyet. Bahkan membayangkan bahwa dia ada di sampingnya. Jadi dia mengirim pesan tentang Tu Yifan. Mungkin Wang Yuan juga menganggap Tutuyet sebagai Tu Yifan. Mengapa dia membunuh Tu Yifan 21 tahun yang lalu? Hua Ge telah melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Saat Wang Yuan masih sekolah, dia murid yang brilian dan memiliki bakat alami dalam bermusik. Hua Ge tidak percaya bahwa orang elit seperti itu akan melakukan kejahatan seperti ini. Jadi dia pergi menemui teman lama Wang Yuan untuk bertanya tentang situasinya. Ternyata Wang Yuan dan Tu Yifan adalah pasangan yang saling mencintai. Melihat foto kenangan itu, Hua Ge tidak percaya motif pembunuhan Wang Yuan. Jadi dia menemui petugas polisi yang menangani kasus waktu itu. Tapi katanya Wang Yuan ditangkap di tempat. Kamera dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah memasuki ruangan. Seluruh kasus memiliki banyak keraguan. Wang Yuan mulai membuat masalah lagi. Dia menyelinap ke rumah wanita itu, kemudian membuatnya pingsan. Besoknya Hua Ge datang dan membangunkannya. Tetapi dalam proses perhelatan kemarin, dia berhasil mendapatkan kancing baju Wang Yuan. Kancing ini identik dengan kancing di mulut Han Lim. Untuk menentukan apakah kancing ini dari Wang Yuan, Hua Ge memintanya untuk pergi ke kencan pertamanya, dan juga mengatur pasukan polisi untuk menggali informasi. Tapi Wang Yuan tidak liar. Dia mengamati situasi seolah bersiap untuk lari. Ye Fan yang kau cintai sampai mati dan Tuyet tidak akan mencintaimu. Mereka orang berbeda. Seorang pria yang telah dipenjara selama 20 tahun sudah berubah. Dia menyerang Hua Ge, dan sekarang Hua Ge sama sekali bukan apa-apa untuknya. Pistolnya pun dicuri. Dia menembak kaca kereta gantung kemudian memecahkannya. Beruntung Wang Yuan jatuh ke kanopi yang rimbun. Keduanya tidak mengalami luka serius. Kini polisi yakin bahwa Wang Yuan adalah pembunuhnya. Tetapi Hua Ge melihat sesuatu yang salah. Saat itulah polisi menemukan tempat persembunyian Wang Yuan. Hua Ge memimpin orang dengan cepat ke tempat tersebut. Setiap ruangan terdapat gambar Tutuyet. Mereka tidak hanya mendeteksi mesin pengintai, tetapi mereka juga mengidentifikasi dua kancing yang sebelumnya adalah milik Wang Yuan. Mereka telah membuktikan bahwa Wang Yuan adalah pembunuhnya. Namun Hua Ge masih terus berpikir. Sebelumnya kancing pertama ditemukan di mulut Han Lim. Selanjutnya dia sengaja meninggalkan bajunya di rumah. Bahkan dengan kancing-kancingnya. Bukankah ini sangat mempermudah polisi? Besoknya Hua Ge datang ke rumah mereka lagi. Melihat nyonya membersihkan rumah. Tindakan ini menyebabkan Hua Ge semakin berpikir. Mungkin ini tempat kejadian kejahatan pertama. Benar saja setelah melihat ke forensik, mereka menemukan di lantai ada bekas noda darah. Jangan-jangan wanita itu menjadi tersangka terbesar kasus tersebut. Di bawah interogasi Hua Ge, nyonya akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata Han Lim berharap bisa mengontrol putrinya secara ekstrim. Bahkan tidak membiarkannya berhubungan dengan siapapun. Di hari kejadian, karena teman sekelasnya menelpon, Han Lim memukuli putrinya. Tuyet berusaha melawan, dan karena Han Lim terpeleset, sehingga ia terjatuh dan kehilangan nyawanya. Namun saat turun, nyonya tidak melihat kemana jasad suaminya pergi. Tujuannya mengepel rumah agar polisi tidak menemukan petunjuk. Di sisi lain melalui kamera, polisi mendeteksi Wang Yuan muncul di rooftop. Itu sebabnya mereka menangkapnya. Ketika polisi menemukan Wang Yuan, dia menunggu di atas. Sudah lama aku ingin berbicara. Dulu aku bersamanya, perempuan. Sebelum Hua Ge mengerti, Wang Yuan menjatuhkan diri dari atas. Hua Ge ingin menghentikannya tapi sudah terlambat. Meskipun Wang Yuan sudah mati, kasusnya masih menunjukkan banyak titik mencurigakan.
Hua Ge baru membuka pesan dari Wang Yuan. Semuanya jelas sekarang. Ternyata Wang Yuan dan Tu Yefan dulunya adalah sepasang kekasih. Namun setelah ketahuan oleh Han Lem, dia marah dan mengunci Tu Yefan di kamar. Tu Yefan yang ingin kabur dengan Wang Yuan, tapi ketahuan lagi oleh Han Lim. Untuk menutupi kejahatannya, Han Lim sengaja melapor polisi bahwa seseorang telah membunuh anaknya. Ketika Wang Yuan menyelinap ke kamar untuk menjemput Tu Yefan, dia ditangkap oleh polisi. Jadi harus dipenjara selama 20 tahun. Hingga dibebaskan dari penjara dan bertemu Tu Tuyet. Wang Yuan menyadari bahwa dia adalah putrinya. Melihat Hua Ge sangat mesum, jadi dia diam-diam melindungi Tu Tuyet. Suatu hari melalui teleskop, dia melihat Han Lim memukuli Tu Tuyet. Ketika turun, dia melihat Han Lim mati. Agar Tuyet tidak menjadi pembunuh, dia menghilangkan semua petunjuk penting, dan sengaja membiarkan semua tuduhan kepadanya. Bahkan jika Anda menemukan kebenaran, tidak semua orang bisa hidup dengan baik. Hua Ge menangis mengetahui kebenarannya. Di akhir film Tuyet menyerahkan diri ke polisi. Ternyata dia selalu tahu bahwa seseorang diam-diam melindunginya. Tapi tidak tahu siapa itu. Mengapa Anda membantu saya? Apakah Anda mengenal ibu kandung saya? Apakah kamu ayah kandungku? Namaku Wang Yuan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.